Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ye Chen menyodorkan labu botol emas ungu ke dadanya dan menyelinap keluar dari paviliun harta karun, takut Pang Dahai akan kembali pada kata-katanya dan merampas labu botol. Pang Dahai mengeluarkan botol hitam kecil yang diberikan Ye Chen setelah Ye Chen pergi. Pelet haus darah dari Istana Haus Darah. Saya menghasilkan banyak uang saat ini. Sambil memegang botol hitam kecil di tangan, Pang Dahai tertawa kecil. Ye Chen duduk dalam posisi lotus dan mengambil labu botol emas ungu setelah kembali ke puncak bukit kecil. Saat dia mengiris jarinya dengan belati, setetes darah jatuh ke labu botol dan segera terserap olehnya. Namun, keterampilan rahasia yang dirindukan Ye Chen tidak ada dalam botol labu, yang mengecewakannya. 1300 batu roh. Dengan botol labu di tangannya, Ye Chen merasa sakit hati saat memikirkan batu roh yang dihabiskan. Aku berencana untuk membeli beberapa botol cairan roh, tetapi menyimpan semua keberuntunganku hanya untuk membeli botol labu. Sayang, melambaikan kepalanya, Ye Chen memasukkan botol labu kecil ke dalam tas penyimpanan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa seberkas cahaya ungu menyala saat dia meletakkan botol labu ke dalam tas. Ye Chen mengeluarkan buku keterampilan menyempurnakan cairan dan mulai membaca dengan cermat. Perbaikan inti adalah hal baru baginya. Butuh 9 jam bagi Ye Chen untuk mempelajari esensi dari buku keterampilan pemurnian cairan spiritual. Dia tidak meletakkannya sampai metode penyempurnaan terukir dalam pikirannya. Proses penyempurnaan tidak rumit, tetapi selusin ramuan spiritual diperlukan sebagai bahan, ramuan itu tidak sulit ditemukan. Sekarang, matahari terbenam. Menatap langit, Ye Chen berbalik, melompat tinggi dan berjalan menuju pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Dibandingkan dengan energi vital di antara pegunungan roh, energi roh tidak tebal di sini. Tetapi itu masih merupakan tempat yang baik untuk menanam tanaman spiritual. Banyak murid dari sekte Heng Yue selalu datang ke sini untuk memetik tanaman spiritual. Ye Chen mencari tanaman spiritual yang dibutuhkan di tengah-tengah semak-semak yang tumbuh subur dan bunga-bunga mekar menurut instruksi yang dicatat dalam buku keterampilan cara pemurnian cairan spiritual. Setelah 1 jam, semua tanaman roh yang dibutuhkan dikumpulkan olehnya. Ye Chen memeriksa semua tanaman obat dan berkata, tinggal bunga magnolia salju yang tersisa. Bunga magnolia salju itu langka, mungkin tidak tumbuh di sini. Menggerutu, Ye Chen melompat ke semak-semak. Betapa beruntungnya Ye Chen. Dia menemukan bunga salju magnolia segera. Dengan energi roh yang berputar, bunga itu hangat di alam dan seputih salju. Orang-orang merasa dingin ketika menyentuhnya. Ye Chen tidak meninggalkan semak-semak setelah mendapatkan satu bunga. Ini adalah pertama kalinya dia membuat cairan roh giok dan dia akan ada yang gagal dalam percobaan. Jadi Ye Chen sebaiknya menyiapkan lebih banyak bunga salju magnolia. Dalam waktu singkat, ia menemukan yang kedua. Aku beruntung. Tertawa, Ye Chen melangkah di atas batu dan memetik bunga. Saat kakinya menyentuh tanah, dia mendengar suara yang tidak setuju. Aku yang pertama melihat bunga magnolia salju. Suara itu dalam nada terang dan dingin. Bayangan anggun keluar dari bunga-bunga, dan seindah bunga lotus di bawah sinar bulan. Orang itu adalah Su Xinyu dari puncak Renyang, bukan? Kita bertemu lagi. Su Xinyu berkata dengan kasar dengan wajah cemberut. Saudari senior Su, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali. Tersenyum, Ye Chen menyodorkan bunga magnolia salju di dadanya. Aku yang melihat bunga itu pertama kali. Serahkan padaku. Ye Chen berkata, itu omong kosong, kau melihatnya pertama kali tetapi saya mengambilnya di depan kau. Ekspresi dingin menyapu wajah cantik Su Xinyu setelah dia marah oleh Ye Chen. Sebagai murid terakhir dari ketua master puncak Renyang, dia biasa menikmati sanjungan, tetapi mengalami ketika saat menghadapi Ye Chen selalu dimarahi dan dikatai.
Betapa tak tertahankannya itu. Saudari senior Su, sampai jumpa lagi. Ye Chen mengambil langkah dan terus mencari bunga magnolia salju lainnya. Tinggalkan bunga itu, saat suara dingin datang, Su Xinyu mengangkat tangannya dengan cahaya putih yang berputar di sekitarnya dan cenderung mengenai Ye Chen. Menggerakkan alisnya, Ye Chen berbalik dan meninju. Setelah beberapa saat, Su Xinyu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia melangkah mundur dan wajahnya menjadi gelap. Saudari senior Su, apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk melawanku hanya demi bunga ini? Tanya Ye Chen dengan nada yang dalam. Kamu berbicara dengan sangat percaya diri sambil merampok tanaman spiritual orang lain. Di bawah, Su Xinyu bergerak dengan gesit dengan jari-jarinya menyentuh tanah. Pedang energi terbang keluar dari lengan bajunya dan dia sudah memegangnya. Saat Su Xinyu berteriak, pedang energi bergetar, dengan cahaya spiritual yang berpusat di sekitarnya. Pedang yang tajam menembus udara dengan suara angin. Dalam kondisi ini, wajah Ye Chen menjadi pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Xinyu menerapkan keterampilan Suan dan setiap gerakan dapat menyebabkan kematiannya. Ye Chen yakin bahwa jika dia tidak bertahan, hatinya akan ditembus oleh pedang energinya. Ye Chen menghunus pedang Heavenly Pagoda saat pedang energi Su Xinyu menghampirinya. Bang! Saat kedua pedang itu bertabrakan, pedang Heavenly Pagoda berdengung, Ye Chen melangkah mundur. Meskipun ia membela terhadap serangan milik Su Xinyu, bila angin berhamburan di udara, memotong jubah Ye Chen, mengiris wajahnya dan meninggalkan garis luka. Sulit bagimu untuk mencapai tujuan besar jika kamu berkonsentrasi pada cara membunuh orang lain. Mengacungkan pedang energi lagi, Su Xinyu memiliki keunggulan kompetitif. Bila angin setengah bulannya mengiris langit. Kamu ingin membunuh murid sekte yang sama hanya untuk demi bunga ini. Orang yang berkonsentrasi membunuh orang lain adalah kamu atau aku. Kesal, Ye Chen memang merasakan niatnya untuk membunuhnya dari pedang energinya. Betapa sangat munafik Su Xinyu melarang Ye Chen membunuh Zhao Long tapi dia sendiri punya niatan membunuhku. Ye Chen berjalan maju, mentransfusikan energi vitalnya ke pedang Heavenly Pagoda dan memegang pedang secara horizontal. Bang! Kekuatan yang dihasilkan dalam tabrakan dua pedang mendorong mereka berdua mundur. Ye Chen diuntungkan dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada Su Xinyu. Tapi angin kencang meraung dan bergegas ke arahnya ketika dia mengambil satu langkah. Tiba-tiba seseorang menyerang tiba-tiba dengan kultivasi di tingkat panggung inti manusia. Mata Ye Chen berbinar dingin. Ye Chen langsung memblokirnya. Pria itu bersembunyi di kegelapan, menekan terlalu cepat. Ye Chen sedang terburu-buru dan tidak mengumpulkan semua energi vitalnya. Dia diserang dan terhuyung mundur. Kau berani sekali. Kau berani ingin membunuh murid dari puncak Renyang. Saat suara datang ke telinga Ye Chen perlahan, kilatan putih berkedip di semak-semak dengan cepat, tiba di depan Ye Chen dan memukul Ye Chen dengan telapak tangan. Ye Chen mengangkat pedang Heavenly Pagoda ke depan untuk melindungi dirinya. Bang! Pria itu menamparkan pedang Heavenly Pagoda. Pedang itu bergetar dan Ye Chen mundur karena kekuatan yang sangat besar. Sebelum dia menenangkan diri, telapak tangan lain jatuh di dadanya. Semuanya terjadi dalam waktu singkat. Mengingat kemampuan bertarungnya, Ye Chen memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Lawannya berada pada tahap inti manusia, dengan basis kultivasi yang kuat. Selain itu, dia menyergap Ye Chen, akibatnya tidak ada ruang bagi Ye Chen untuk melakukan serangan balik. Ye Chen muntah darah setelah memantapkan dirinya, tetapi tersentak dan hampir jatuh. Sekarang dia melihat orang yang akan datang dengan jelas. Itu adalah pria muda dan gagah dengan jubah putih dan berperilaku lembut dan terlatih, tetapi senyum mengejeknya membuat orang jijik. Kakak senior Qi Hao, Su Xiyue langsung tersenyum manis dan kekaguman bersinar di matanya. Saudari junior Su, apakah kamu baik-baik saja? Senyum hangat muncul di wajah Qi Hao, tapi itu megah. Aku baik-baik saja. Diperhatikan oleh kekasihnya, Su Xinyu tersenyum malu-malu,
memutar tubuhnya untuk melihat Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Kakak senior, dia adalah Ye Chen." Oh, Qi Hao menjentikkan pandangan penasaran pada Ye Chen, "Kamu adalah murid magang baru." Ye Chen berkata, "Meskipun basis kultivasimu pada tahap inti manusia, tapi kau menyerangku secara diam-diam." Ye Chen mencibir, tapi api amarah menyala di hatinya. Qi Hao membuat ejekan Ye Chen, "Jangan berpikir kamu adalah nomor satu murid di dunia setelah mengalahkan Zhao Long. Di mataku, kau sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Puncak Ren yang mengundangmu, tetapi kau tidak menghargai kebaikannya." Ye Chen berkata, "Hari ini kamu menyergapku, suatu hari aku akan membalasnya. Ingat, aku sedang menunggu balasanmu." Qi Hao mencemooh Ye Chen. Dia berbalik, berlari ke Su Xinyu seolah terbang, mengambil satu bunga magnolia salju dan menyerahkannya dengan lembut, "Saudari junior Su, bunga itu untukmu." "Terima kasih." Su Xinyu memerah dan tersenyum malu-malu. "Ayo kembali ke puncak Ren Yang." "Baiklah." Keduanya pergi dari hadapan Ye Chen. "Aku akan selalu ingat apa yang terjadi hari ini. Tunggu saja aku." Ye Chen menyeka darah di sudut mulutnya, saat matanya bersinar dingin. Ye Chen tidak pergi dari sana, tetapi mencari tempat berlindung untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara diam-diam. Ye Chen pulih dalam waktu kurang dari setengah hari dan terus mencari bunga magnolia salju. Ye Chen membutuhkan bunga untuk memperbaiki cairan roh batu giok, yang bisa mengisi lautan intinya dan membantunya membuat terobosan dalam waktu singkat. Ye Chen tidak meninggalkan gunung di belakang sekte sampai subuh. Dia menemukan 9 bunga salju magnolia setelah kerja keras selama 9 jam. Bunga-bunga itu cukup baginya untuk menghasilkan cairan roh. Ye Chen kembali ke puncak bukit kecil lagi. Setelah menenangkan dan mengondensasi Qi-nya, Ye Chen memanggil api sejatinya, mengendalikannya dengan keterampilan pertahanan Qi dan membentuknya menjadi kompor dengan api yang menyala di dalam. Setelah itu, ia membalikkan bumbu ke dalam tungku satu demi satu. Saat nyala api yang benar bergetar, tanaman itu terbakar menjadi abu begitu mereka dilemparkan ke dalam kompor. Apakah api merajalela? Ye Chen terus menahan api yang benar dengan mantap. Selusin tanaman spiritual dilemparkan ke kompor dan layu dengan cepat, tetes cairan dalam berbagai warna diekstraksi. Itu adalah proses yang lambat. Sangat terkonsentrasi, Ye Chen berkepala jernih dan berkeringat di seluruh tubuhnya. Meskipun dia gagal beberapa kali, Ye Chen juga menemukan kunci untuk perbaikan. Ye Chen menjadi semakin mahir memerintah api sejati. Dia tidak tahu kapan puncak bukit diliputi aroma obat. Sudah selesai. Saat Ye Chen berteriak, beberapa cairan roh terbang keluar dari kompor dan dia mengisinya dengan botol batu giok. Ye Chen memegang 3 botol cairan roh giok dan menyerap aroma obat kental dari botol-botol itu dengan rakus. "Usahaku akhirnya ada hasilnya." Ye Chen beristirahat sambil menyeka keringatnya dan mencium aroma obat dan menyegarkan setelah beberapa saat. "Aku ingin tahu bagaimana pengaruhnya setelah meminum cairan yang aku sempurnakan seorang diri." Ye Chen menggerutu dan meneguk sebotol cairan roh giok ke bawah. Tiba-tiba, dia bangkit kembali. Cairan roh batu giok menenangkan otot tegang dan memelihara organ-organnya. Energi vitalnya yang murni memicu dia setelah dia mengkonsumsi banyak energi spiritual sambil menyuling cairan roh. Ye Chen merasa seolah-olah mata air mengalir di sepanjang meridiannya. Sangat gembira dan bingung, Ye Chen menyentuh perbatasan tingkat kedua dari tahap kondensasi Qi berkat minum cairan roh terus-menerus. Dia terus minum. Ye Chen meminum 2 botol yang tersisa. Sekarang, api emas menyembur keluar. Saat dilihat dari jauh, api keemasan membakar tubuh Ye Chen, dan rambut hitam panjangnya berkibar tanpa ditiup angin. Pusaran air energi spiritual yang sangat besar terbentuk berputar di sekitar Ye Chen, yang menyerap energi vital antara langit dan bumi seperti lubang hitam. Bam! Mendengar suara seperti itu di suatu tempat, Ye Chen tidak tahu jam berapa sekarang.
Saat Ye Chen berteriak, dia menaikkan basis kultivasinya dari tingkat pertama ke tingkat kedua dari tahap kondensasi Qi. Tubuhnya banyak berubah. Lautan intinya semakin melebar, energi vital semakin meningkat dan dimurnikan. Meridian dan tulangnya berubah menjadi lebih kuat dan berwarna emas. Selain itu, Ye Chen juga menemukan bahwa tinjunya mengandung energi yang melimpah dan yakin bahwa ia dapat memukul seekor sapi sampai mati dalam satu pukulan. Hah! Ye Chen perlahan membuka matanya. Ye Chen menggeliat tubuhnya yang kaku dan mendengar suara tabrakan tulangnya, merasa nyaman. Sangat baik. Ye Chen tidak bisa menahan bersorak. Namun, yang paling membuatnya senang adalah jauh dari itu. Energi spiritual yang tercakup dalam cairan roh batu giok yang disempurnakan olehnya jauh lebih kuat daripada yang disediakan oleh sekte. Cairan roh batu giok yang disempurnakan oleh api sejati lebih unggul daripada api bumi. Ye Chen akan sangat bisa menghasilkan uang secara instan karena Ye Chen bisa membuat cairan sendiri menggunakan api yang lebih berkualitas. Dengan metode api dan penyempurnaan yang sebenarnya di tangan, Ye Chen dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas penyempurnaannya secara dramatis suatu hari nanti. Cairan roh batu giok tidak hanya bisa mengisi lautan intinya yang besar dan meningkatkan kultivasinya, tetapi juga ditukar dengan barang yang lebih berguna. Menekan kegembiraannya, Ye Chen bekerja lebih keras. Ye Chen memanggil api sejatinya, mengumpulkan dan mengubahnya menjadi kompor, dan menjerumuskan tanaman spiritual ke dalamnya. Mengikuti contoh sukses sebelumnya, Ye Chen menjadi lebih dan lebih terampil dalam mengendalikan api dari api yang sebenarnya. Akibatnya, energi spiritual dari cairan roh giok terus memurnikan selama ini. Ye Chen berhenti membuat sampai malam tiba. Ye Chen harus berhenti karena tanaman spiritual yang digunakan habis, untuk lebih tepatnya, bunga-bunga magnolia salju kehabisan stok. Semua tanaman spiritual dapat ditemukan dengan mudah di gunung di belakang sekte, kecuali bunga magnolia salju. Setelah lama mencari kemarin, Ye Chen mengambil banyak tanaman spiritual, di antaranya hanya ada 9 bunga salju magnolia. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak bunga salju magnolia. Sementara Ye Chen mengelus dagunya, paviliun harta karun muncul di benaknya. Tidak sulit menemukan bunga magnolia salju di paviliun harta karun, tempat dengan koleksi langka yang banyak. Tapi uangku, Ye Chen menggerutu, melihat tas penyimpanannya dan terbatuk. Dia menghabiskan semua batu rohnya untuk membeli labu botol emas ungu. Menggaruk telinganya dan dagunya malu, Ye Chen terlalu miskin untuk membeli bunga magnolia salju. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Dengan ragu-ragu, dia menggosok kepalanya dan merasa sulit untuk mencapai tujuan apapun tanpa batu roh. Seketika ada suara, Ye Chen, mari kita berduel besok di Wind and Cloud Arena. Sebuah suara datang ke puncak bukit di mana Ye Chen berada. Ketika dia mendengar pesan itu, matanya bersinar. Aku bisa menghasilkan uang kali ini, menggosok tangannya, Ye Chen menatap puncak Tianyang yang megah. Ye Chen mengetahui penantang adalah Wei Yang dari puncak Tianyang. Ye Chen menolak tawaran bergabung dengan puncak Tianyang, yang dikatakan dia mempermalukan puncak Tianyang. Ketua utamanya, Zhong Laodao bukan pembalas yang baik seperti Ge Hong. Tapi Ye Chen tidak memberikan wajah puncak Tianyang. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Ye Chen, bagaimana dia bisa mengatur kekuatan dan prestise puncak Tianyang? Tapi Ye Chen tidak begitu peduli saat ini. Apa yang dia fokuskan adalah bagaimana mendapatkan kekayaan. Ye Chen tidak keberatan bertarung di Wind dan Cloud Arena lagi selama dia bisa mendapatkan uang. Segera pagi tiba. Banyak murid keluar sebelum matahari terbit. Para murid bergosip, tadi malam, bahwa Wei yang akan menantang Ye Chen terdengar di mana-mana. Semua murid yang penasaran berkumpul di bawah arena. Apakah kamu berpikir apakah Ye Chen bisa menang atau tidak kali ini? Semua orang berbicara tentang duel sebelum Ye Chen dan Wei yang datang. Saya kira Ye Chen memiliki peluang tipis untuk menang kali ini.
Sebagai seorang kultivator di puncak tingkat ke-6 dari tahap kondensasi Qi, Wei yang melampaui Zhao Long dengan seluruh tahap. Namun kesenjangannya luar biasa. Saya kira Ye Chen akan menang. Kurasa tidak. Apakah Anda lupa keterampilan Wei Yang? Energi vital yang sangat besar. Ketika menyebutkan keterampilan Wei Yang, semua murid semua bergetar. Dengar, Wei Yang akan datang. Saat pengingat berlalu, semua penonton mengarahkan pandangan mereka ke satu arah. Di sana, para murid membuat jalan bagi Wei Yang dengan kehadiran besar dalam jubah putih. Dia menikmati gengsi dan mendengar sanjungan sepanjang jalan. Dia cukup puas melihat penampilan orang lain yang menakutkan. Wei yang berpura-pura acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan, dan berjalan menaiki Wind dan Cloud Arena langsung dengan kedua tangan di punggungnya. Berdiri diam, dia menatap mata ke arah orang lain dengan arogan. Ye Chen lalu datang. Kedatangannya menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Kerumunan memberi jalan ke Ye Chen diam-diam. Dia berjalan dengan kecepatan yang kuat dan stabil, memanggul pedang beratnya. Banyak murid menelan seteguk ludah ketika melihat pedang yang berat, mengingat bahwa Zhao Long babak belur oleh pedang berat itu dan berlutut di tanah beberapa hari yang lalu. Jika ada murid biasa yang terkena dampaknya, dia pasti sudah mati. Pagi semuanya. Melambaikan tangannya, Ye Chen menyapa orang lain dan naik ke arena. Saat ini, Wei yang berdiri di Wind and Cloud Arena, membuka matanya. Wei yang berkata, Ye Chen, kau menolak tawaran bergabung puncak Tianyang. Beraninya kau. Wei yang mencela Ye Chen seolah memadamkan nyalanya yang sombong. Ye Chen mengerutkan alisnya dan menjawab, Senior Wei, kata-katamu tidak masuk akal. Peraturan Sekte Heng Yue tidak mengharuskan saya untuk bergabung dengan puncak Tianyang. Itu adalah pilihan saya untuk bergabung dengan puncak manapun atau tidak. Jika saya menolak undangan puncak Tianyang, apakah saya melanggar peraturan? Apakah saya melanggar peraturan?